Kak Irma, silakan pimpin doa dulu. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Ibu akan menghadiri acara terlebih dahulu. Saya hadir Ibu. Irma hadir Ibu. Amna hadir Ibu. Alia hadir Ibu. Aisyah hadir Ibu. Salsa hadir Ibu. Hadir semua ya. Hadir Ibu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kepada Nasaila boleh pimpin nyanyinya. Ayo teman-teman semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada Nasaila. Sama Ibu. Dan di sini Ibu mempunyai gambar yang atas dan yang bawah. Dan di gambar ini perbedaan apa yang dapat kalian lihat? Yang di atas makhluk hidup, yang di bawah makhluk mati. Oke. Dari gambar yang disajikan ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita murid mampu menganalisis komponen biotik dan abiotik di dalam ekosistem berdasarkan ciri-cirinya. Komponen biotik dan abiotik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana dengan kita mempelajari ini kita akan lebih memahami hubungan antara makhluk hidup. Di sini Ibu mempunyai video pembelajaran yang akan kita amati bersama-sama. Silakan diamati video yang diberikan, amati komponen biotik dan abiotik yang ada dalam video ini. Yang di atas lingkungannya, ekosistem yang di atas dua komponen, Silakan disimak dan perhatikan di depan. komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Ada apa saja komponen biotik? Ada komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Lanjut perhatikan lagi. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan penggunaan. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau, termasuk
masuk dalam produsen karena tumbuhan hijau. Nah, dari video yang kita amati, di sana ditampilkan komponen biotik dan abiotik. Namun, untuk membedakan kedua komponen tersebut tidak mudah. Kita perlu menentukan bagaimana caranya membedakan komponen biotik dan abiotik tersebut. Untuk membedakan komponen tersebut, akan kita lakukan melalui kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan bersama-sama. Di mana Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok kecil, di mana kelompok satu terdiri dari Amna, Irma dan Saila, kelompok dua terdiri dari Alia, Kaisa dan Salsa. Silakan duduk sesuai urutan kelompoknya. Oke. Pada KPD yang dibagikan, di situ terdapat langkah-langkah tertuju pengerjaan dan soal tentang materi yang akan dibahas ini. Sebelum kalian memulai itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya, yaitu tentang komponen biotik dan abiotik. Dimana yang pertama yaitu tentang komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen-komponen makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem ataupun yang terdapat di alam. Di mana ciri-ciri dari komponen biotik ini yang pertama yaitu bernapas, yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat berkembang biak, yang kelima mereka terhadap rangsang, dan yang keenam yaitu mengalami siklus hidup. Selanjutnya ada contoh dari komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, hewan, rumput, pohon, jamur maupun bakteri. Di mana peran dari komponen biotik ini yang pertama yaitu sebagai produsen, penghasil makanan, yang kedua konsumen, menjaga keseimbangan populasi dan aliran energi dalam ekosistem, dan yang ketiga yaitu peran pengurai, mengembalikan usaha air ke tanah atau air. Selanjutnya ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik merupakan komponen benda-benda tak hidup yang terdapat di alam maupun di ekosistem. Contohnya ada batu, tanah, air, udara, cahaya matahari. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak bernapas, tidak dapat berkembang biak, tidak memerlukan makanan, tidak bebas terhadap rangsang. Peran komponen abiotik yang pertama yaitu menyediakan tempat hidup, yang kedua menyediakan kebutuhan makhluk hidup, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem, dan yang keempat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, itu tadi materi kita tentang komponen biotik dan abiotik. Sekarang silakan kalian kerjakan apa yang telah diberikan sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Bu, ini disebut nama hewannya. Iya. Amati terlebih dahulu gambar ekosistem yang terdapat di depan, lalu tulis komponen biotik yang terdapat pada ekosistem dan komponen biotik. Ini saya tulis dengan nama hewannya. Nomor satu gimana? Bisa? Bisa Ibu.
Ada belahan juga. Gunung nggak? Itu suruh dengan gambar ke bapaknya udah di sini. Ibadah kaum berdua bisa. Maka sudah ada kelompok yang siap? Belum, Bu. Kelompok yang muda silakan tepuk tangannya. Kelompok yang muda tepuk tangannya. Oke, kelompok dua boleh presentasi terlebih dahulu ke depan. Kalian ini masih yang telah Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 2, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, perhatikan atau amati gambar ekosistem di bawah ini. Identifikasi komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Silakan ya, Komponen biotik. Yang pertama, komponen biotik ada manusia bertopi, burung bangau, yang ketiga burung, keempat keong, yang kelima pohon pisang, keenam padi, kodok, dan 9 manusia. Gimana kelompok satu untuk komponen biotiknya apakah sama dengan kelompok dua? Lanjut untuk kelompok komponen abiotiknya. Komponen abiotik kami menemukan yang pertama ada matahari, kayu, air, batu, pondok, awan, tanah, kuning, rumah. Oke, gimana kelompok satu sama namanya? Sama caping. Udara. Oke, selanjutnya untuk KPD berikutnya dilanjutkan oleh kelompok satu. Untuk kelompok dua saya akan duduk terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya tentang analisis. Pertanyaan pertama, ekosistem apa yang kalian amati pada gambar? Jawabannya ekosistem sawah. Yang kedua, apa perbedaan komponen biotik dan abiotik pada gambar tersebut? Perbedaannya yang
Gimana kelompok 2 sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama Ibu. Oke, lanjut kelompok 1. Selanjutnya, mengapa hewan dan tumbuhan termasuk komponen biotik? Jawabannya karena bisa bernafas, berkembang biak, dan berkat terhadap rangsangan. Yang keempat, mengapa air tanah dan cahaya matahari termasuk komponen abiotik? Karena tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak peka terhadap rangsangan. Gimana kelompok 1, 2 sama jawabannya dan kelompok 1? Sama Ibu. Oke. Yang kelima, bagaimana cara kalian mengumpulkan komponen biotik dan abiotik? Jawabannya dengan melihat gambar dan lihat mana makhluk hidup dan tak hidup. Oke, tunggu. Baik, kembali. Terima kasih pada kelompok 1. Silakan kembali. Mari kita beri aplaus untuk kedua kelompok yang telah berani tampil ke depan. Betul tadi dari LKPD yang telah dijabarkan bahwa komponen biotik itu merupakan komponen makhluk hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang terdiri dari air, udara, cahaya matahari. Nah, kita bisa mengenali komponen biotik dan abiotik tersebut dengan memahami dan mempelajari tentang ciri-ciri dari komponen tersebut. Selanjutnya Ibu mempunyai soal yang akan kalian kerjakan di buku masing-masing. Soal nomor 1 silakan dikerjakan, silakan dibaca soalnya. Sudah kerjakan di bukunya masing-masing. Sudah, Ibu. Selanjutnya soal nomor 2. Silakan dibaca dan ditulis jawabannya di buku masing-masing. Oke, Ibu. Lanjut soal nomor 3. Silakan dibaca dan tulis jawabannya di buku. Ibu. Lanjut nomor 4. Silakan tulis jawabannya di buku dan kalau sudah selesai silakan sampaikan jawabannya. Ibu. Lanjut nomor 5. Semua internet. Biologi. Nomor 6. Satu dan tiga. Ibu. Lanjut nomor 7. B. Tulis rekan hidup. Oke, lanjut nomor 8. C, Bu. C. Nomor 9. D. Yang terakhir nomor 10. Oke, sudah selesai semua, silakan kumpulkan di depan. Nih, Mama. Oke.
pemahaman kalian tentang membedakan komponen biotik dan abiotik, Ibu meminta kalian satu persatu maju ke depan. Di sini Ibu mempunyai contoh-contoh komponen biotik dan abiotik. Jika kalian menemukan komponen biotik, masukkan pada kotak yang ini. Jika abiotik, dimasukkan pada kotak yang ini. Silakan saya terlebih dahulu dipilih. Lanjut, Irma. Lanjut, Anna. Lanjut, Alia. Lanjut, Kaisa. Dan lanjut terakhir, Salsa. Oke, sudah semua. Kita telah sampai pada penghujung pembelajaran kita. Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Aina. Oke, kepada Anna, silakan. Hari ini kita belajar tentang komponen biotik adalah makhluk hidup dan komponen abiotik adalah makhluk tidak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan yang ditandai dengan mereka dapat berkembang biak dan tetap ada keseimbangan. Sedangkan contoh abiotik yaitu seperti matahari, udara, air, dan batu karena mereka tidak dapat berkembang biak. Oke, terima kasih Anda. Betul apa yang disampaikan Anda bahwa komponen biotik adalah komponen makhluk hidup yang terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan yang bisa dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama yang kita bernapas, mengelola makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Dan komponen abiotik merupakan komponen benda-benda tak hidup seperti batu, air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Itu bisa dikenali dengan memahami ciri-cirinya seperti tidak mengelola makanan, tidak bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apakah masih ada hal yang belum kalian pahami atau yang masih sulit kalian mengerti? Sudah paham, Ibu. Oke, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengamati di rumah tentang contoh komponen biotik dan abiotik yang terdapat di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan doa. Karena tadi kita buka dengan doa. Kepada Ana, silakan dipimpin. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.